Ya, Doktif tidak mau jadi saksi Nikita Mirjani karena takut, ya. Nah, itu kata-kata jelita. Tapi kalau kalau dari asumsi tolak ukur pandang gue itu sebenarnya Doktif itu bukan takut. Bukan takut dia. Dia males, guys. Nah, kenapa? Ya kita nalar aja lah ya kan. Kemarin itu kan pertama kali ada kasus di mana Doktif dicuekin Nikita. Pasti baper, malunya 7 turunan. Karena apa? Karena satu Indonesia penyuka gosip, penyuka huru-hara pasti nonton. Itu satu. Kedua, setelah itu si Nikita bilang, udahlah Doktif gak usah datang aja gitu, nggak apa-apa menemuin ruang sidang aja. Nah itu pasti si Doktif baper. Jadi tadinya Doktif kesaksiannya itu mau memberikan saksi ke pengadilan. Kan awal-awal kan Doktif kan nefsong banget tuh, ya Doktif akan kasih saksi gini. Nah sebenarnya Doktif itu mau, tapi karena mungkin dia udah baper, karena kan kita sebagai manusia kan kalau udah begitu pasti baper, siapapun itu pun gitu kan, jadi nggak mau peduli gitu. Nah jadi sebenarnya si Doktif itu ke luar negeri itu ya alasan aja dia, maksudnya memang dia nggak mau datang, tapi bukan karena takut. Kalau karena takut gue nggak percaya gitu, karena orang nyablak begitu mentalnya pasti kuat kayak gue guys, itu nggak takut itu. Cuman memang karena dia udah males, jadi udah gue sekalian alasan aja ke Korea, sekalian gue memang mau operasi gitu, daripada nanti gue dijemput paksa. Kan kalau saksi itu kalau misalnya 3 kali nggak datang dijemput paksa gitu. Tapi kalau di Korea sana gimana mau jemput paksanya? Kalau nggak ada biaya operasional daripada pelapor, males lah pengadilan, buang-buang duit. Ya cocok juga, enak aja buat ngurus-ngurusin begitu pakai APBN, pakai APBD, mending buat rakyat miskin daripada buat penjemputan satu saksi begitu gitu. Jadi kalau gue melihat bukan takut. Kalau kata kalian kan takut. Kalau kata gue bukan takut, dia males karena dia udah kecewa begitu. Nah bisa aja mungkin kalau misalnya si Doktif ini nggak baper, dia pasti mengcancel, menunda oplasnya dia di Korea, yakin gue. Tapi karena dia udah pertama males, udah baper, jadi dia cari alasan supaya ada kegiatan yang mengalaskan kalau dia tidak bisa datang. Ya dia udah sekarang aja dia oplas ke Korea. Nah tapi apapun itu sebenarnya gini sih ya, kalau maksud gue gini, Nikita kan udah di dalam gitu ya. Jadi maksudnya untuk orang-orang yang mendukung dia, yang tidak meminta uang kepada Nikita dan tim Nikita, maksudnya ya Nikita lebih humble gitu loh guys. Karena kan kesaksian Doktif itu bisa meringankan hukuman Nikita. Nah tapi Doktif cerita juga ke teman gue, adalah pokoknya gue bilang, gue percaya sama teman gue karena dia pernah ke Miami bareng sama si Doktif. Doktifnya bilang gini, si Doktifnya bilang gini loh guys, itu si Nikita itu minta duit sama orang bawa nama Doktif gitu. Jadi reviewnya Doktif, tapi nanti alasannya dia minta duit gitu. Si Doktif ngomong gitu ke teman gue. Nanti teman lu bohong kak? Ya nggak mungkin, teman gue itu nggak penting juga bohong-bohong. Temen ke Miami bareng sama si Doktif, bisa aja mereka gosip di belakang Nikita kan. Jadi itulah, di entertainment ini tidak ada yang tulus. Ketika lo lagi naik, orang akan, ini temen gue, ini deket-deket, podcast bareng. Ketika lu jatuh, ya Allah, semua pada kabur. Udah, jadi makanya di entertainment itu lu jangan pernah cari temen, jangan pernah cari saudara, tapi cari simbiosis mutualisme. Lu menguntungkan buat gue menguntungkan buat lu, ayo sama-sama. Lu nggak menguntungkan, bye-bye. Karena tidak akan ada yang tulus. Orang botol itu kalau misalnya kalian lihat di media deket, terus aslinya deket, no, bohong. Nah terus ini lagi, kan si Niki itu kan di dalam maksud gue. Jadi maksudnya kayak Emma Waroka kemarin gue lihat diusir. Sebenarnya ya gue bukan bela si Emma ya, tapi maksudnya pengadilan itu kan bebas, siapa aja bisa datang. Maksud gue walaupun si Niki maunya, gue tahu si Niki itu baper karena si Emma pansos terus jualan. Mungkin ada yang ngelapor ke si Niki, jadi dia baper, disuruhnya duduk belakang. Tapi sebenarnya kalau kita menarik dari garis hukum, sebenarnya kalau datang ke pengadilan itu bebas guys, mau siapa aja itu bebas sebenarnya. Jadi sebenarnya Niki nggak boleh ngomong gitu juga. Nanti kan takutnya pendukung-pendukung Niki jadi takut deket sama Niki, takut mendukung Niki jadi males gitu. Aku yakin tuh Emma Waroka karena udah terlanjur malu aja itu dia, makanya dia tetap bersuara, aku dukung Niki. Padahal dalam hatinya dia udah baper itu. Kan malunya 7 turunan guys. Iya, aku kok di posisi itu aku malu itu. Nah terus udah, harusnya si Niki nggak boleh ngusir si Emma, walaupun si Emma itu jualan di situ. Tapi memang kita tuh nggak ada hak ngusir kalau orang jadi penonton di pengadilan guys. Walaupun alasannya keluarga kita harus duduk depan, nggak bisa guys. Itu pengadilan itu bebas, siapa aja bisa datang, masuk ke sidang siapapun gitu. Nah jadi kalau kemarin itu jadi kan maksudnya gini, jadi nanti yang banyak mendukung si Niki gara-gara melihat itu,
Jadi orang pada males gitu loh. Reza Gladys aja yang dukung dia itu ditraktir makan malamnya. Tuh, ada yang dikasih uang transport juga yang rekan-rekan dekatnya begitu. Supaya pendukung gitu. Itu bukan nyogok guys, itu namanya rasa terima kasih. Nah, karena ya begitu guys, ini kan dunia entertain gitu loh. Tidak ada yang tulus guys. Jadi maksud gue ya nggak boleh kemarin itu si Niki itu ngusir gitu loh. Sebenarnya ya, apalagi di public media gitu. Karena kalian itu nggak bisa, kalian tuh jangan salah loh guys, ini Jakarta ya, ini kota metropolitan, bukan kampung. Orang datang ke sidang si Niki buat dukung dia itu ada perjuangannya ya, ada mentalnya, ada pemikirannya, ada hal atau pekerjaan yang tidak di cancel atau ditinggalkan gitu loh. Demi memang asik banget nonton ini gitu loh, memang asik banget, gua aja asik nonton ini. Daripada gua nonton film Konoha ke bioskop, nggak pernah juga sih, nggak minat, nggak level, dan nggak seleranya gue juga gitu loh. Daripada gue nonton tayangan TV lokal, acaranya gitu-gitu lagi, bakatnya gitu-gitu lagi, mukanya pun mirip-mirip gitu lagi, ya kan? Mending nonton begini, kayak nonton tanding bola, seru banget gitu loh. Nah, karena gini guys, kalau di Jakarta ini kan macet, kota metropolitan ya kan? Kayak gue nih, ini pasti yang lain tinggal di Jakarta juga ngerasain. Gue kan tinggal di Ragunan. Ke pengadilan itu, dari Ragunan ke pengadilan itu memang jalannya lurus kan, gua Ragunan itu pengadilannya Ampera, sama-sama di Jakarta Selatan. Nah, sebenarnya kalau berangkat jam 12 malam dari Ragunan ke pengadilan itu tuh cuma 10 menit, tapi karena itu kan pagi jam kantor ya, macet. Jadi dari Ragunan itu ke tempat sidang Niki itu aku bisa 1 jam karena macet. Nah, itu pun bangunnya kan, tidurnya harus cepet, bangunnya harus jam 6 pagi. Belum lagi sarapan, belum lagi nanti supir gua bangunin buat nyalain mobil, belum lagi mobil bensin, belum lagi nggak lewat tol sih kalau dari tempat aku ke tempat Niki nggak lewat tol. Belum lagi nanti bensin, ya kan? Terus nanti parkirnya itu nggak bisa di pengadilan karena full, mobil full banget. Jadi biasa aku parkir itu di sebelah pengadilan itu ada restoran gede, aku parkir di situ. Parkirnya 1 jam tuh 5.000. Nah, kalau di sidang Niki itu pasti kan 5 jam, 6 jam. Nah, begitu. Terus kan jadi kaliin aja itu berapa itu. Nah, terus kan kalau misalnya di sidang Niki itu kan kalau jam-jam 5 sampai jam 9 malam itu kan macet kan pulang kantor. Nah, biasanya kalau orang Jakarta itu kalau udah keluar rumah pagi atau siang, dia males balik kalau sebelum jam 9 malam. Kenapa? Karena melewati macet itu. Jadi gimana kak? Ya nongkrong di mall, nonton bioskop, makan di restoran. Duitnya keluar lagi begitu. Jadi bukan hanya bensin 100.000 situ. No, banyak pemikirannya. Nah, aku yakin artis-artis yang lain gitu juga. Jadi maksudnya udah mendukung si Niki ke situ dengan perjuangan yang gue ceritain tadi itu kan harusnya kita bisa lebih menghargai gitu. Jadi janganlah diusir kayak Emma Waroka kemarin gitu. Bukan gue bela Emma Waroka, tapi ya begitulah begitu. Nah, tapi apapun itu kalian nikmatin aja. Jangan kalian pingin cepat kasus ini cepat selesai. Karena nanti kalau si Niki banding sampai tahun baru itu bisa tuh. Nah, kalian itu jangan baper sendiri padahal nggak dihina. Jangan emosi sendiri lihat para public figure yang naik di kasus Niki ini. Kenapa? Karena memang harus ada yang pansos guys. Kalau nggak ada yang pansos, keadilan nggak akan terlihat. Kasus ini akan diketutup gitu. Kasihan kalau ada salah satu pihak yang didiskriminasi tidak mendapatkan keadilan. Nah, terus kalian ini kan udahlah. Kan kalian itu memang kan sekarang nontonnya artis selebriti TikTok ini lebih terkenal, lebih ditonton, ya kan? Daripada yang main FTV, sinetron, main film di bioskop. Nggak laku. Datanya udah keluar, per acara TV itu penonton nggak sampai 10 juta penonton, padahal penduduk kita 278 juta. Nah, penonton film Konoha rata-rata itu tidak sampai 5% dari total penduduknya. Itu nggak laku guys. Karena film India dan film Hollywood, kalau lu baca data IMDb internasionalnya, per filmnya itu penontonnya bisa sampai 30-38 kali lipat dari total seluruh penduduknya. Lah kita gimana mau nyampe 38 kali lipat dari total penduduk? 5% dari total penduduk nggak nyampe, nggak laku. Karena orang bosan gitu-gitu aja gitu. Jadi sekarang memang orang itu hiburannya apa? Nontonnya YouTube, nontonnya selebriti TikTok. Jadi artisnya ini siapa? Yang ditonton ya kami inilah yang masuk infotainment, yang huru-hara, yang tiap hari muka di TikTok. Karena kalian gak usah munafik, kalian tidak nonton tayangan TV. Datanya udah keluar, ya. Makanya banyak itu honor artis TV cairnya sampai 3 tahun gak cair-cair. Kenapa? Karena penontonnya sauprit. Sementara jadi selebriti TikTok duitnya banyak, bisa jadi affiliate.